Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel guys. So guys, today kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan fundamental dalam dunia komputer, yaitu hierarki memori pada arsitektur komputer. Nah, materi ini nih penting banget karena hierarki memori ini berperan besar dalam menentukan seberapa cepat sebuah sistem komputer bisa bekerja. Bisa dibilang tanpa manajemen memori yang efisien, performa prosesor secanggih apapun akan tidak maksimal. Selama beberapa menit ke depan nih saya akan membahas mulai dari konsep dasar hierarki memori, tingkatannya seperti register, cache, main memory, dan secondary storage, hingga bagaimana mekanisme cache membantu mempercepat komunikasi antara CPU dan memori utama. Nah, kita juga akan melihat bagaimana perbedaan kecepatan dan kapasitas di setiap level memori bisa mempengaruhi kinerja keseluruhan dari komputer. Nah, jadi siapkan diri Anda, siapkan cemilan dan lain sebagainya karena kita akan bedah bagaimana komputer modern mengatur data dengan cerdas demi efisiensi dan kecepatan maksimal. Oke, mari kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita pahamin dulu nih apa yang dimaksud dengan hierarki memori. Nah, secara sederhananya, hierarki memori ini adalah konsep pengelompokan memori berdasarkan 3 faktor, yaitu kecepatan akses, kapasitas total, dan biaya per bit. Nah, ini yang disebut sebagai pengelompokan logis, karena setiap level memori itu memiliki karakteristik yang berbeda, dan sistem komputer mengatur semuanya agar bisa bekerja seefisien mungkin. Nah, di sini ada tujuan utama dari hierarki itu adalah untuk mengoptimalkan performa sistem komputer secara keseluruhan dengan cara mengurangi waktu tunda atau latency serta meningkatkan laju data atau throughput. Nah, dengan kata lain, semakin baik pengaturan hierarki memori, semakin cepat pula komputer merespon instruksi yang diberikan oleh prosesor. Nah, secara prinsip dasarnya, hierarki memori ini diorganisasikan dari komponen tercepat dan terkecil yang paling dekat dengan CPU. Nah, seperti register dan cache hingga komponen yang paling besar dan paling lambat di bagian bawah seperti hard disk atau penyimpan sekunder. Nah, jadi konsep ini menjadi dasar penting dalam perancangan arsitektur komputer modern. Kemudian di sini ada kita masuk ke bagian tingkatan hierarki memori. Nah, hierarki memori ini bisa divisualisasikan dalam bentuk piramida seperti yang kalian lihat di layar. Nah, setiap levelnya ini dalam piramida ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda, dan semuanya ini saling terhubung dan menjaga keseimbangan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Nah, di puncak piramida itu kita punya register, yaitu memori yang paling kecil kapasitasnya, tapi paling cepat aksesnya. Nah, register ini terletak langsung di dalam prosesor dan digunakan untuk menyimpan data sementara saat CPU melakukan operasi. Karena kecepatan sangat tinggi, biaya per bitnya ini juga menjadi sangat mahal. Nah, kemudian di bawahnya itu ada namanya cache memory. Nah, cache ini berfungsi sebagai jembatan prosesor dan RAM menyimpan data yang sering digunakan agar CPU ini tidak perlu berulang kali mengakses memori utama yang lebih lambat. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada, atau yang ketiga itu ada yang namanya itu main memory atau RAM. Nah, ini adalah tempat di mana data dan instruksi yang sedang digunakan sistem disimpan sementara. Nah, RAM ini memiliki kapasitas lebih besar daripada cache, tapi kecepatannya jauh lebih lambat atau lebih rendah. Nah, di bawahnya lagi itu kita punya namanya secondary storage. Nah, contohnya seperti hard disk atau SSD. Nah, memori jenis ini bersifat non-volatile. Artinya data tidak hilang ketika komputer dimatikan. Namun kecepatan aksesnya ini jauh lebih lambat dibanding dengan RAM. Nah, di bawah, yang di paling bawah piramida ini ada yang namanya itu Terity storage, yaitu media penyimpanan tambahan seperti optical disk, tape, atau cloud storage. Nah, level ini memiliki kapasitas yang sangat besar dan biaya penyimpanan per bitnya ini sangat rendah, tapi juga yang paling lambat di antara semuanya.
Jadi semakin ke atas piramidanya, kecepatannya itu meningkat, tapi kapasitasnya itu efisiensinya menurun. Nah, sebaliknya semakin ke bawah kapasitas dan efisiensinya bisa naik, namun kecepatannya itu menurun juga. Nah, inilah trade-off utama yang menjadi dasar desain hierarki memori. Nah, sekarang kita masuk ke bagian karakteristik kunci pada setiap level memori. Nah, memahami karakteristik ini penting banget karena di sini karena disinilah kita bisa melihat bagaimana data mengalir di dalam sistem komputer dan kenapa setiap level memori punya peran penting tersendiri. Nah, yang pertama ini adalah capacity. Nah, semakin kita turun ke level bawah dalam hierarki, kapasitas penyimpanannya itu meningkat sangat signifikan. Nah, kalau di level atas seperti register atau cache itu kapasitasnya kecil, maka di level bawah seperti secondary storage kapasitasnya kita bisa mencapai terabyte bahkan petabyte, semakin besar gitu. Kemudian berikutnya di sini ada namanya access time. Access time ini berkaitan dengan seberapa cepat data bisa diakses. Nah, semakin rendah level memorinya itu, waktu aksesnya itu makin lama. Nah, misalnya di sini membaca data dari cache bisa dilakukan dalam nanodetik. Nah, sementara dari hard disk bisa memakan milidetik. Nah, perbedaannya ini sangat besar dalam performa sistem. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya cost per bit. Nah, ini adalah biaya penyimpanan per unit data. Nah, semakin cepat memorinya, biaya per bitnya itu semakin tinggi. Nah, itu sebabnya register dan cache jauh lebih mahal dibandingkan dengan RAM atau penyimpanan sekunder. Nah, yang terakhir itu atau yang keempat itu ada yang namanya performance. Jadi hierarki memori ini dirancang untuk mencapai keseimbangan terbaik antara kecepatan dan kapasitas. Dengan menempatkan memori cepat di level atas dan memori besar di level paling bawah, sistem ini bisa bekerja seefisien mungkin tanpa harus mengorbankan performa maupun biaya. Nah, jadi keempat karakteristik ini yang menjadi dasar dalam desain hierarki memori. Nah, bagaimana komputer menyeimbangkan antara kecepatan, kapasitas, biaya, dan efisiensi kerja. Nah, di sini sekarang kita masuk yang ke namanya itu konsep efisiensi hierarki memori, yaitu prinsip loyalty atau locality dalam hierarki memori. Nah, konsep ini itu menjelaskan bagaimana komputer sebenarnya memanfaatkan pola akses data yang berulang dan berdekatan. Nah, untuk meningkatkan kecepatan kerja sistem tanpa harus terus mengakses memori utama yang lambat. Nah, prinsip locality ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu ada temporal locality. Artinya data atau instruksi yang baru saja digunakan memiliki kemungkinan besar akan digunakan lagi dalam waktu dekat. Nah, sebagai contohnya ketika CPU menjalankan loop atau perulangan program, instruksi yang sama akan terus diakses berulang kali. Nah, disinilah cache memory berperan penting dalam menyimpan data hangat agar bisa diambil kembali secara instan tanpa harus menunggu dari RAM. Kemudian di sini ada yang kedua ini, gambar kedua ini ada yang namanya spectical locality. Nah, ini itu berkaitan dengan kedekatan lokasi data. Nah, jika suatu data diakses, maka data lain yang letaknya berdekatan kemungkinan besar juga akan segera dibutuhkan. Nah, sebagai contoh di sini, ketika CPU membaca elemen array, biasanya elemen-elemen berikutnya di memori juga akan diakses. Nah, karena itu sistem sering mengambil blok data sekaligus ke cache untuk mempercepat prosesnya. Jadi hierarki memori ini dirancang agar bisa mengeksploitasi kedua prinsip ini, memastikan bahwa data yang sering digunakan selalu tersedia di level memori yang paling cepat, dan inilah alasan kenapa komputer modern bisa tetap responsif walaupun jumlah datanya itu sangat besar. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu komponen paling penting atau paling vital dalam sistem komputer modern, yaitu ada namanya cache memory. Jadi cache memory ini yang umumnya menggunakan teknologi SRAM berfungsi sebagai jembatan berkecepatan tinggi antara CPU dan main memory. Tujuannya sederhana tapi sangat vital. Nah, memastikan proses sort tidak perlu menunggu terlalu lama saat mengambil data
atau instruksi yang dibutuhkan. Nah, prosesnya ini dimulai dari data request ketika CPU meminta data tertentu. Nah, jika data tersebut sudah tersimpan di cache, maka terjadi cache hit. Artinya, CPU bisa langsung mengaksesnya dengan kecepatan luar biasa tinggi dan latensi yang sangat rendah. Namun, jika datanya belum ada di cache, maka terjadi namanya cache miss. Nah, dalam kondisi ini, sistem harus mengambil data dari level memori yang lebih lambat seperti RAM yang tentunya memiliki waktu tambahan. Nah, untuk mengatasi hal itu dilakukan namanya ada block transfer, di mana seluruh blok data yang dibutuhkan dibawa sekaligus dari main memory ke cache agar proses selanjutnya itu bisa lebih cepat. Dan ketika ruang cache-nya sudah penuh ini, sistem menerapkan yang namanya replacement policy, di mana seperti last recent use atau LRU untuk menentukan blok mana yang harus diganti dengan data baru. Nah, keseluruhan mekanisme ini memastikan CPU selalu bekerja pada performa optimal. Nah, seolah-olah seluruh data penting selalu tersedia di dekatnya. Nah, inilah yang menjadikan cache memory ini ada elemen kunci dalam kecepatan dan efisiensi komputer modern. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke dua komponen yang berada di ujung ekstrim kecepatan dalam sistem memori, yaitu register dan main memory. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu ada register. Register ini adalah memori tercepat yang terletak langsung di dalam CPU. Nah, fungsinya itu sebagai tempat kerja utama bagi prosesor untuk menyimpan data sementara. Nah, alamat instruksi maupun hasil operasi yang baru saja dihitung. Nah, meskipun kapasitasnya sangat kecil, hanya beberapa lusin word, kecepatannya bisa sangat luar biasa tinggi, bahkan dapat diakses hanya dalam satu siklus clock. Nah, inilah yang membuat register menjadi elemen paling vital dalam menjaga efisiensi proses eksekusi perintah CPU. Nah, berbeda dengan itu, main memory atau RAM berperan sebagai penyimpan utama bagi program data yang sedang dijalankan. Kapasitasnya jauh lebih besar dibanding cache maupun register, namun kecepatan aksesnya itu beberapa ratus kali lebih lambat. Nah, main memory ini menjadi target utama bagi cache, tempat seluruh program aktif disimpan dan berfungsi sebagai jembatan penting antara cache dengan secondary storage seperti hard disk atau SSD. Nah, dengan kata lain ini register dan memori ini bekerja secara sinergitas. Satu fokus pada kecepatan ekstrim dan satu lagi fokus pada kapasitas besar. Nah, keduanya ini memastikan CPU dapat bekerja dengan stabil dan efisien di setiap siklus komputasi. Nah, setelah kita memahami konsep dasar dan mekanisme kerja hierarki memori, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih kompleks, yaitu tantangan dalam perancangannya. Nah, bagi para atau seorang arsitek komputer, mendesain sistem memori bukan hanya soal mempercepat akses data, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara performa, kapasitas, dan biaya produksinya. Inilah yang disebut trade-off keseimbangan, yaitu menemukan titik optimal agar sistem tetap efisien tanpa membuat biaya melonjak. Tantangan berikutnya adalah mengurangi misread. Di sini mengurangi misread. Desain cache harus dirancang seefisien mungkin, mulai dari ukuran blok, tingkat asosiativitas, hingga kapasitas. Nah, supaya data yang dibutuhkan CPU ini dapat ditemukan lebih sering di cache dan menghindari latensi yang cukup tinggi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya miss penalty. Miss penalty ini yaitu waktu tambahan yang terjadi saat cache gagal menemukan data dan harus mengambilnya dari level memori yang lebih rendah. Nah, semakin besar penaltinya, semakin menurun juga performa sistem secara keseluruhan. Kemudian di sini solusinya, bagaimana solusinya? Nah, untuk menjawab semua tantangan tersebut, arsitek modern ini menerapkan solusi lanjutan seperti mengurangi multi-level cache L1, L2, dan L3, serta konsep virtual memory yang membantu mengelola ruang penyimpanan secara lebih efisien dan dinamis. Dengan kombinasi strategi ini, sistem komputer masa kini mampu menjaga keseimbangan yang lebih cerdas antara kecepatan, kapasitas, dan efisiensi biaya.
Di sini ada kesimpulannya pada akhirnya ini hierarki memori ini bukan sekedar pengorganisasian komponen, tapi sebuah desain arsitektur yang elegan untuk menjembatani jurang kecepatan antara prosesor dan memori utama. Nah, desain hierarki memori yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi CPU memori atau speed gap. Nah, melalui sistem berlapis seperti cache, register, memori komputer dapat menjaga kinerja tetap responsif dan efisien. Nah, sementara itu, desain yang tepat tidak hanya mempercepat akses data, tetapi juga meningkatkan efisien energi dan performa keseluruhan sistem komputer. Nah, dan yang tak kalah pentingnya ini, pemahaman mendalam tentang hierarki memori ini menjadi landasan bagi para insinyur dan pengembang perangkat lunak untuk merancang sistem yang benar-benar berintegrasi pada performa. Nah, pada akhirnya mengoptimalkan hierarki memori berarti mengoptimalkan jantung performa komputer itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys in the next time. Bye-bye.